Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah, kursi depan masih banyak yang kosong. Kita tolong bisa diisi dulu untuk Bapak Ibu bisa pindah ke depan dulu, maju ke depan. Masih banyak yang kosong. Untuk buris bisa isi yang di depan dulu. Kita tolong kursi yang di depan diisi dulu. Nathan, Jessica yang muda-muda di depan, kursi depan masih kosong, gak itu loh. Yang baru datang, selamat pagi Pak Irawan bisa isi kursi yang di depan dulu. Kita bersikir kursi depan bisa diisi dulu ya Tante. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, amin. Kasih-Nya tidak henti-henti untuk kita. Hingga pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah di tempat ini. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik untuk kami ya Bapa. Kasih-Mu yang tak pernah henti hingga sampai hari ini Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami mau beribadah, kami mau datang padamu Tuhan. Pimpin hati kami, berkati kami Tuhan, sehingga pada waktu kami pulang dari ibadah pagi hari ini, kami tetap bawa damai sukacita yang dari Engkau Tuhan. Berkati juga jemaat kami ya Bapa yang ibadah melalui online. Kau tetap curahkan Roh Kudus atas mereka ya Tuhan. Kau tetap beri damai sukacita dan Kau tetap berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal kami Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa di dalam Engkau Yesus.
sangat mencintai Engkau Tuhan. Kau yang terlalu baik untuk kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami sangat menyayangi Engkau Tuhan. Bersyukur selalu, Yesus.
mencintai Engkau lebih dari apapun. Karena kami tahu apapun yang kami miliki semua berasal daripada Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami terus mengabdi kepada Tuhan, hidup dipersembahkan kepada Tuhan, dan biarlah yang terbaik tetap kami berikan pada Tuhan. Pujian dan penyembahan telah kami berikan padamu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan bagian terpenting dari ibadah kami, yaitu firman. Biarkanlah firman-Mu yang adalah kebenaran menjadi bagian dalam kehidupan kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, pakailah menjadi alat bagi Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun yang penuh harapan yang akan kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, di awal tahun ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana melibatkan Tuhan di tahun yang baru sebagai bagian terpenting dalam kehidupan kita. Nats yang akan kita pelajari dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus bagian terakhir dari Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu semua dimohon menyimak bagian firman Tuhan ini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu bermegah di dalam congkak, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, biasanya kita mempunyai atau menciptakan resolusi-resolusi dalam kehidupan kita. Dalam artian, di tahun yang baru, apa yang akan kucapai? Di tahun yang baru, targetku apa? Di tahun yang baru, apa yang bisa aku miliki? Bapak Ibu, hal ini lumrah kalau kita memiliki harapan-harapan, kerinduan-kerinduan di tahun yang baru. Tetapi saudara, akan menjadi sebuah masalah yang serius jika di tahun yang baru itu, ketika kita lewati bersama-sama, kita tidak melibatkan Tuhan. Mengaca kembali Bapak Ibu, ketika dulu kita malam tahun baru di tanggal 31 Desember tahun 2019, kita ibadah di tempat ini dan kita semua punya resolusi, betul ya? Apa yang harus kutinggalkan di tahun 2019 dan apa yang akan kuraih di tahun 2020. Kita begitu bersemangat. Tetapi ternyata ada rencana Tuhan yang lain. Pandemi mulai masuk di Indonesia tahun bulan Februari 2020 dan seolah-olah mengacaukan segala rencana kita.
Bapak Ibu, di dalam rumah tangga kami, saya dan istri itu namanya tukar HP itu sudah biasa. Kami saling tukar HP dan kami tahu password kode masing-masing. Jadi enak sekali kami mengambil HP satunya yang lain. Dan Bapak Ibu, saya senang biasanya nyekrol Facebook istri saya. Dan di Facebook istri saya itu Bapak Ibu, ada satu orang yang tidak saya kenal, tetapi ternyata usahanya adalah usaha rias pengantin. Yang dulu di tahun 2019 begitu laku di mana-mana, tetapi begitu masuk masa pandemi, orderan nggak ada. Bahkan Bapak Ibu sudah banting harga, banting tulang, banting piring, banting gelas, semuanya dibanting. Tetapi juga pada akhirnya sulit untuk bisa mendapatkan orderan. Dan saya melihat bagaimana keluh kesah dari teman istri saya ini. Dan itu kita alami bersama. Ketika kemarin Bapak Ibu setelah selesai latihan di tempat ini, saya mencoba untuk membuka HP dan alangkah kagetnya saya, kita semua berduka untuk salah satu maskapai penerbangan yang mengalami kecelakaan. Saudara, bayangkan jika saudara ada di dalam pesawat tersebut dan saudara sudah punya rencana-rencana 1, 2, dan lain 3, tetapi ternyata Tuhan mengatakan hal yang lain. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa tidak punya perencanaan yang di dalam pesawat, tidak. Kita semua itu berduka, tetapi poin pentingnya adalah kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi besok ke depannya. Sehingga Bapak Ibu, setiap rencana kita, setiap apapun yang menjadi resolusi kita di tahun 2021, paling tidak saudara, kita harus melibatkan Tuhan di tahun 2021. Sudah berapa sering kita melewati tahun-tahun baru, kita memiliki resolusi-resolusi, kita memiliki apa yang akan kita tuju, tetapi dalam hati kita menggunakan kekuatan kita menggunakan kepandaian kita dan berusaha menyingkirkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita tersebut. Saya rasa ini saat yang baik di mana kita akan mulai melibatkan Tuhan dalam setiap resolusi kita, mengingat bahwa COVID belum selesai, mengingat bahwa masa depan masih misteri, mengingat bahwa kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tulisan Yakobus ini Bapak Ibu menjadi tulisan yang sangat relevan bagi kita, karena di dalam Yakobus ini, kami minta tolong dikit Pak, karena ininya mati. Yakobus menampilkan sebuah contoh yang sangat relevan bagi kita, yaitu ada seseorang yang punya perencanaan yang bagi saya cukup sempurna. Yaitu apa? Dikatakan ada seseorang yang dia ngomong bahwa hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ahli ekonomi, kalau Bapak Ibu ahli perencanaan, Bapak Ibu, kita semua akan sepakat bahwa tokoh ini punya rencana yang sempurna. Karena apa? Kalau kita tanya mulainya kapan? Bapak Ibu, mulainya kapan? Mulainya adalah tokoh ini punya sebuah hal yang begitu baik hari ini, kalau tidak besok. Saudara, ternyata tokoh ini punya hal yang baik, yaitu tidak suka menunda pekerjaan. Berbeda dengan kita ya. Kalau bisa ribet, kenapa harus cepat? Biasanya gitu ya. Kalau bisa santai, kenapa harus cepat? Tapi tidak, tokoh ini dia ngomong kapan mulainya. Dia ngomong kalau tidak hari ini, ya besok. Sempurna sekali. Sepertinya orang ini adalah seorang yang begitu perfeksionis. Kemudian yang kedua, tujuannya kemana? Saudara, tokoh ini menyebutkan kami akan pergi berangkat ke kota Anu. Bapak Ibu, ada sebuah kota yang sudah dituju. Kemudian, mohon maaf, durasinya kapan? Saudara,
Durasinya adalah di sana kami akan tinggal setahun. Bapak Ibu, perencanaannya begitu matang ya. Kemudian pertanyaan lanjutannya tidak ada di situ, tapi terpotong. Caranya bagaimana? Caranya adalah berdagang, kemudian mendapat untung. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau saudara pernah belajar ilmu ekonomi, orang ini punya perencanaan yang sangat matang. Sangat matang hingga Bapak Ibu, dia lupa satu hal. Dari perencanaannya yang matang ini tidak pernah disebutkan nama Tuhan. Secara manusia Bapak Ibu sempurna rencananya. Karena apa? Waktunya ada, kapan dimulai ada, durasinya ada, kapan ini dilakukan, caranya bagaimana, semua ada. Dari ilmu ekonomi, orang ini perfect. Orang ini sempurna. Orang ini punya rencana yang sangat matang. Tetapi dia lupa satu hal. Tidak ada kata Tuhan dalam rencana. Saudara, apakah saudara punya perencanaan yang sama di tahun 2021? Mas Ragil, tahun ini aku akan menikahkan anakku. Tabungan untuk menikahkannya sudah pas. Anakku nanti sudah mulai tak kreditkan rumah. Jadi nanti habis menikah sudah ada rumah, sudah berumah tangga dengan baik. Dan itu targetku Mas Ragil di 2021. Bapak Ibu, bagus, sempurna. Tetapi pertanyaannya, ada kata Tuhan atau tidak? Bapak Ibu juga yang saat ini Mas Ragil 2020 aku sudah di PHK dari pekerjaanku. 2021 besok di bulan Januari aku akan melamar di perusahaan A. Sana butuh pekerja yang spesialisasinya aku, dan aku akan dapat gaji bulanan. Aku akan hidup, aku bisa menyekolahkan anakku hingga Mas Ragil. Aku percaya 2021 anakku nanti akan sarjana. Bapak Ibu, bagus perencanaannya. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah ada kata Tuhan atau tidak? Saudara, seringkali kita seperti orang ini, sempurna secara kasat mata, tetapi lupa kepada hal yang penting untuk melibatkan Tuhan. Saudara, ketika ada pertanyaan seperti ini, Yakobus kemudian mengkoreksi. Koreksi Yakobus adalah, Bapak Ibu, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kembali dulu Mbak. Bahkan untuk besok pun, kata Yakobus, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu, berencana boleh, tapi kalau berencana tidak melibatkan Tuhan, saran Yakobus juga menjadi saran kita. Koreksi Yakobus juga menjadi koreksi kita. Kalau besok saja kamu tidak tahu, kenapa kamu tidak melibatkan Tuhan? Saudara, seminggu yang lalu saya juga mengalami hal ini. Sudah punya perencanaan yang bagus untuk seminggu, tapi ternyata Bapak Ibu, perencanaan saya digagalkan. Oleh karena apa? Saya punya masalah dalam pencernaan. Saya nggak bisa BAB dan nggak bisa kentut Bapak Ibu 2 hari, dan itu nyiksa sekali. Wah, nyiksa sekali. Segala rencana saya yang butuh kekuatan fisik akhirnya tidak jadi. Yang terjadi adalah selama 2 hari tambah 2 hari lagi 4 hari, saya hanya tidur-tiduran, mengkonsumsi obat, dan Bapak Ibu ketika dikonsumsi kemudian bisa keluar semuanya, puji Tuhan. Tetapi gara-gara hanya masalah, mohon maaf, anus yang dikunci oleh Tuhan, perencanaan saya batal semuanya. Saudara, kalau tidak melibatkan Tuhan, besok saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian Yakobus juga mengoreksi, hidup manusia itu seperti uap
yang sebentar saja kelihatan, yang kalau tidak melibatkan Tuhan, itu sesuatu yang sangat tidak berguna. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang biasa masak nasi bukan pakai rice cooker, pasti tahu bagaimana ketika memasak nasi, ketika masih ditutup panci, kemudian pancinya dibuka, akan ada uap. Tapi Bapak Ibu, uapnya paling tidak ada 5 detik. Demikian juga hidup kita di hadapan Allah. Yang kita ngomong 70 tahun, 80 tahun, tapi di hadapan Allah mungkin cuma 1-2 detik Bapak Ibu. Kalau rencana-rencana kita di tahun 2021 tidak melibatkan Tuhan, kata firman Tuhan, hidupmu hanya sebagai uap. Engkau nggak tahu apa yang terjadi besok. Kalau begitu saudara, apa arti rencana kita kalau kita tidak melibatkan Tuhan? Kemudian yang kedua, Yakobus memberikan sebuah perencanaan yang sederhana sih Bapak Ibu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu, secara mata perencanaan kedua ini tidak begitu bagus seperti perencanaan pertama. Karena apa? Kapan dimulainya? Nggak tahu kapan. Apa yang akan dilakukan? Tidak tahu. Bapak Ibu, rencananya lebih sederhana, tetapi yang paling penting dari rencana ini adalah Bapak Ibu perhatikan frase pertama, jika Tuhan menghendakinya. Saudara, ternyata rencana yang sederhana, rencana yang tidak muluk-muluk, rencana yang bagi kita itu biasa saja, tetapi kalau dimulai dengan sebuah frase, jika Tuhan menghendakinya, ini yang Tuhan senang. Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan. Melibatkan Tuhan adalah segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 ini menjadi tahun bagi kita untuk kita tidak mementingkan ego pribadi. Ya, pencapaian-pencapaian pribadi itu penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah sudahkah kita meletakkan frase pertama, jika Tuhan menghendakinya, yang dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan insya Allah. Jadi saudara, segala perencanaan kita harus dikasih sebuah frase, jika Tuhan menghendakinya. Kalau saudara ingin, ya di tahun ini aku punya rumah, Bapak Ibu tambahkan di depannya, jika Tuhan menghendakinya di tahun ini aku akan punya rumah. Jika saudara berdoa, aku ingin punya mobil di tahun 2021, tambahkan frase di depannya, jika Tuhan menghendakinya, aku akan memiliki, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita menambahkan frase jika Tuhan menghendakinya, ini enak Bapak Ibu. Enaknya apa? Yang pertama, kalau memang ternyata doa kita dikabulkan di tahun 2021, itu bukan karena kekuatan kita. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri. Yes, karirku sukses karena aku pintar. Yes, aku dapat pekerjaan karena aku ulet. Bapak Ibu, Tuhan membenci segala bentuk kesombongan. Tetapi juga sebaliknya, kalau tahun 2021 apa yang kita rencanakan itu belum terlaksana, kita punya satu pikiran bahwa ternyata Tuhan belum menghendaki di tahun ini. Kita tidak terlalu menyalahkan diri sendiri dan tidak terlalu menyalahkan Tuhan. Jadi saudara, resolusi baik kita punya tujuan-tujuan hidup baik, tetapi alangkah lebih baiknya kita memiliki sebuah kalimat pembuka, jika Tuhan menghendaki. Makanya saudara, khotbah kali ini libatkan Tuhan di tahun 2021 karena kita butuh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melewati tahun 2021 tanpa pernah melibatkan Tuhan, itu sama artinya
kita adalah orang yang congkak. Perhatikan saudara, Yakobus ayat 16 bagian A dikatakan begini, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkak. Bapak Ibu, apa makna congkak dalam bagian ini? Makna congkak adalah bahwa kita mengusahakan semua berdasarkan kekuatan kita, kepandaian kita, kekayaan kita, apa yang kita miliki dan tidak melibatkan Tuhan di mata Tuhan. Itu adalah sebuah sikap congkak dan angkuh. Saudara, apa sih congkak itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, congkak adalah merasa dan bertindak dengan memperhatikan diri sangat mulia. Padanannya Bapak Ibu, pandai, merasa kaya. Dan kemudian Bapak Ibu, sombong, pongah, angkuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Bapak Ibu, congkak bukan hanya masalah orang suka pamer. Enggak. Congkak bukan hanya masalah orang punya sesuatu yang dia kemudian sampaikan pada orang lain untuk membuat orang lain cemburu. Tidak. Ternyata congkak adalah kalau kita merasa mampu, kita merasa bisa, kita merasa bahwa kita bisa melakukan semuanya tanpa Tuhan. Mas Ragil, wong nyetir kuwi jadi bagian hidupku, Mas Ragil. Wong aku wis Mas Ragil. Ibarat Semarang Jakarta itu sama aja tak anggap ketilang simpang 5 udah biasa. Makanya Mas Ragil, saya berangkat kerja nyetir, nggak usah berdoa, nggak apa-apa, pasti selamat. Bapak Ibu, itu congkak. Karena apa? Kita merasa mampu, kita merasa mahir, kita merasa bisa, dan kita merasa tidak butuh Allah dalam hal ini. Aduh Mas Ragil, masalah accounting itu kan masalah biasa bagi itu Mas Ragil. Bahkan Mas Ragil, kalau Mas Ragil tahu, kalkulator sama aku matematikanya cepet aku, pasti data segini ini nggak akan ada yang terlewat. Terus Mas Ragil, kalau kerja aku tuh nggak butuh doa, semuanya pasti beres karena aku pintar. Bapak Ibu, ini congkak. Termasuk saya sendiri, mungkin saya pernah berkata, saya kan sudah S3, wes pinter, sak pinter wong, wes gak perlu melibatkan Tuhan, ngajar itu mesti apik. Bapak Ibu, itu congkak. Dan kalau kita melewati tahun 2021 dengan perencanaan yang begitu matang tanpa melibatkan Tuhan, firman Tuhan ngomong bahwa kita adalah orang yang congkak. Makanya saudara, yuk segala resolusi kita sampaikan ke hadapan Tuhan supaya Tuhan tidak menilai kita congkak. Kita mulai dengan kalimat yang tadi, jika Tuhan menghendaki. Berdoa bagi rencanamu, libatkan Tuhan bagi rencanamu, karena sebetulnya tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Saudara, saya jadi teringat film sepanjang masa, film Titanic. Ketika di awal pembuat kapal itu begitu congkak dan sombongnya berkata bahwa kapal ini tidak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara, Tuhan tidak perlu turun tangan dengan cara yang mengerikan, hanya dengan bongkahan es batu. Yang kalau di rumah kita sering kita buat jus, kapal yang semegah itu roboh tenggelam. Saudara,
Jangan biarkan tahun 2021 kita lewati dengan sikap yang congkak. Saudara, Nabi Yeremia pernah mengatakan hal yang sama, bahwa congkak itu tidak baik. Minta tolong salah seorang bacakan Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Mari salah seorang. Yeremia, minta tolong kembali lagi Pak, tadi alamatnya belum. Yeremia 9 ayat ke Yeremia 9 23 dan 24. Yeremia 9 ayat ke 23. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas, jangan bermegah karena kepintaran, jangan bermegah karena kekayaan, jangan bermegah karena kemampuan, tetapi bermegahlah karena punya Tuhan yang setia. Sepertinya Bapak Ibu, rencana pertama tadi begitu bagus, tetapi masalah utamanya adalah menunjukkan kemegahan diri karena tidak melibatkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, melewati tahun 2021 tanpa melibatkan Tuhan, itu orang congkak, itu orang sombong, itu orang yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melewatkan tahun yang baru ini, segala rencana kita semuanya didasarkan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan pasti akan bekerja bagi kita. Yang kedua saudara, melewati tahun 2021 tanpa melibatkan Tuhan sejatinya adalah sikap berdosa. Saudara, selama ini kita punya pandangan bahwa dosa itu masalah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai firman. Berzinah, mencuri, merampok, membunuh, itu dosa masalah akhir. Bapak Ibu, Yakobus menambahkan satu kosakata baru. Dosa itu adalah tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Kita tolong diklik, perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan ayat 17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, dalam konteks ini Bapak Ibu, berbuat baik itu berarti melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada Tuhan, kita punya rencana, kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu mampu melakukan segalanya, dan kita merencanakan tanpa melibatkan Tuhan. Kata Yakobus, ia berdosa. Jadi ternyata saudara, tidak melibatkan Tuhan bukan hanya menunjukkan kecongkakan kita, tetapi di sisi lain tidak melibatkan Tuhan adalah suatu dosa yang serius, karena kita merasa kita mampu tanpa Dia. Saya mengambil sebuah gambar I love me, aku cinta diriku sendiri. Aku gak butuh Tuhan dalam perencanaanku. Segala perencanaanku sudah matang, tidak perlu Tuhan, pasti berhasil. Kata firman Tuhan, kamu berdosa. Sudah tahu yang baik kok. Yang baik itu berencana melibatkan Tuhan, tapi tidak dilakukan. Kita semua berdosa. Saudara, kalau dosa ukurannya adalah ini, sudah seberapa sering kita berdosa kepada Tuhan? Karena segala apa yang kita lakukan tidak melibatkan Dia. Bapak Ibu,
Di dalam keluarga kami secara pribadi, setiap malam kami ada mezbah doa bersama. Kami mendoakan segala rencana kami. Kami mendoakan segala apa yang kami inginkan dan apa yang kami butuhkan. Tetapi Bapak Ibu, di akhir setiap doa kami selalu menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi Bapak Ibu, dalam serangkaian doa kami menutup bahwa yang terjadi nanti adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Jadi seandainya ada doa kami yang tidak terjadi, kami tahu bahwa kami sudah melibatkan Tuhan kok, lewat menutup doa dengan doa Bapa kami. Sehingga Bapak Ibu, kami menyerahkan semuanya pada otoritas Tuhan. Tapi sebaliknya, melakukan semuanya tanpa melibatkan Tuhan, sebuah dosa. Yuk mari Bapak Ibu, saat ini kita semua mulai libatkan Tuhan ya di tahun 2021. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan sudah berjanji kok memberikan penyertaan, memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita. Coba Bapak Ibu kita lihat. Mari libatkan Tuhan di tahun 2021 ini dan lihatlah beberapa janjinya yang indah. Ingatlah akan janji-janjinya Bapak Ibu. Yang pertama, Amsal mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau 2021 kita melibatkan Tuhan, kita mengakui Tuhan, aku nggak sanggup tanpa Engkau. Tolong Tuhan pimpin langkahku di tahun ini. Janji firman Tuhan dalam Amsal, Ia meluruskan jalan kita. Dalam artian apa Bapak Ibu? Tuhan akan menempatkan langkah demi langkah kita, sehingga kita tidak terperosok pada hal yang jahat. Loh, lihat janji Tuhan. Melibatkan Tuhan, firman Tuhan ngomong, Tuhan meluruskan jalan kita. Ulangan 26 ayat 7 ngomong begini, maka kami berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini ceritanya mengingat bangsa Israel yang di Mesir. Mereka kesakitan, mereka merasa tidak kuat, mereka berseru pada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu, respon Tuhan bagaimana? Lalu Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan penindasan bangsa Israel. Lihat Bapak Ibu, bangsa Israel sudah mengalami, mereka tidak melibatkan Tuhan yang terjadi penindasan, tetapi ketika melibatkan Tuhan, keberhasilan terjadi. Next lagi Pak. Ingat janjinya kembali di Mazmur pernah dituliskan begini. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, dan Tuhan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, melibatkan Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita, menjawab pertanyaan kita untuk kemuliaan namanya. Dan Mazmur 18 ayat yang ke-7, ketika aku dalam kesesatan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong, Ia mendengar suaraku. Ya saudara, melibatkan Tuhan, Tuhan mendengar kita, dan Tuhan akan berjalan bersama kita. Jadi Bapak Ibu, mari mumpung ini masih di bulan Januari awal, segala perencanaan-perencanaan kita kasih di paling atas. Tuhan, aku melibatkan Engkau dalam rencanaku, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Yuk saudara, mulai libatkan Tuhan. Kalau saudara merasa aku tidak butuh Tuhan dalam perencanaan hidupmu, saudara orang angkuh, saudara orang berdosa. Tetapi sebaliknya, aku butuh Engkau Tuhan dalam 1, 2, 3, 4 di tahun 2021 ini. Janji Tuhan mengatakan, aku meluruskan jalanmu,
Aku mendengar doamu dan aku akan menjawab menurut kehendak. Makanya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat menempuh tahun 2021 dengan melibatkan Tuhan. Engkau yang di tahun 2020 tidak terdampak ekonomimu dan pekerjaanmu, itu bukan berarti karena kekuatanmu, karena ada penyertaan Tuhan. Engkau yang saat ini berdoa di tahun 2021 untuk hal-hal yang naik dalam hidupmu, libatkan Tuhan, maka Dia akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Mari kita semua berdoa dan kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Mari saya undang semuanya Bapak Ibu jemaat Tuhan bagi berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan penuh iman dan kita mau melibatkan Tuhan di tahun 2021. Dengan sikap yang menghormati Tuhan untuk kita mengundang Dia ada di tahun ini, kita katakan ku tidak takut ya Tuhan, karena ada Engkau yang kami libatkan dalam kehidupan kami. Ku tidak takut Tuhan, ku tidak sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan
Saudara, apa rencanamu di tahun 2021? Mungkin saudara sudah punya perencanaan yang hebat, perencanaan yang matang, perencanaan yang sempurna. Tetapi ternyata dari segala perencanaan itu, saudara melupakan hal yang terpenting, kehadiran Tuhan dalam rencana tersebut. Saudara, kalau kita melakukan hal ini, kita congkak dan kita berdosa kepada Tuhan. Mari saudara saat ini mohon ampun pada Tuhan jika kita congkak dan berdosa di hadapan Tuhan dengan tidak melibatkan Dia. Minta pengampunan dari Dia, minta pengampunan dari Allah untuk segala kecongkakan kita. Karena kita merasa kita mampu, kita bisa, kita pintar, kita bijaksana, kita sehat, kita kuat, sehingga kita tidak membutuhkan Allah. Mohon ampun saudara, minta ampun saudara, minta ampun kepada Tuhan. Tetapi juga saat ini saya memberikan waktu untuk saudara mengundang Yesus untuk hadir dalam perencanaanmu di tahun 2021. Katakan, Tuhan, rencanaku ini kami bawa kepadamu, kami libatkan Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saudara ingat janji Allah. Engkau melibatkan aku akan meluruskan jalan. Engkau berteriak kepadaku, aku mendengar dan akan menyelesaikan masalah. Mari saudara terus libatkan Tuhan. Mungkin COVID ini diizinkan Tuhan untuk menempelak kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa. Mari kita jadikan tahun 2021 ini adalah tahun pertobatan, di mana kita menomorsatukan Tuhan, menomorsatukan rencananya, dan menundukkan segala rencana kita di bawah rencana Tuhan yang ajaib. Percayalah saudara, jika saudara mengundang Tuhan, saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban di tahun 2021. Yesus memelukkanku dengan segala rencana kami telah kami sampaikan pada Tuhan. Kami melibatkan Engkau dan kami mau menunggu bagaimana kejutan demi kejutan Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau secara pribadi, semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus
salam dari Bapak Ibu Gembala yang pada pagi hari ini tidak bersama-sama dengan kita. Seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kemarin Bapak Ibu Gembala sudah menyinggung kita punya satu pos PI yang ada di daerah Pati, dan sekarang ini setiap bulan Bapak Ibu Gembala harus mengunjungi pos PI ini demi kesehatan dan kemajuan pos PI ini. Jadi kita doakan nanti setiap seminggu sekali Bapak Ibu Gembala tidak ada bersama, setiap sebulan sekali Bapak Ibu Gembala tidak akan bersama dengan kita, dan saya yang bersama dengan Bapak Ibu, gitu ya Bapak Ibu. Dan mari saat ini kita akan bersama-sama melihat pengumuman sepekan yang akan kita lewati bersama sepanjang minggu ini. Yang pertama saudara, Senin 11 Januari akan ada ibadah komisi kaum pria Ayu. Pujian Pak Joko, firman Bapak Yosua, konsumsi Bapak Sigit, tempat di ruang serbaguna jam 6:30 malam. Selanjutnya ibadah komisi kaum wanita Maria, pujian Ibu Iwan, doa Ibu Ristiono, firman Bapak Yosua, konsumsi Ibu Adi, tempat di ruang serbaguna pada hari Selasa 12 Januari jam 6:30 malam. Ibadah senior, pujian Ibu Eni, doa Ibu Obaja, firman Bapak Yosua, konsumsi Ibu Yosua, kolektan Ibu Eni, tempat di ruang serbaguna pada hari Kamis jam 6:30 malam. Kemudian untuk hari Jumat, langsung hari Sabtu 16 Januari 2021, latihan musik di tempat ini jam 6 sore. Kemudian untuk petugas di hari Minggu tanggal 17 Januari untuk ibadah Minggu, WL Ibu Untung, singer Ibu Irawan dan Ibu Ristiono, pemusik Pak Waren, Pak Danu, Bapak Yosua dan Bapak Rudi. Sedangkan Asyir Bapak Ibu Thomas, LCD Saudari Feby. Demikian saudara pengumuman sepekan untuk gereja kita, dan mari saat ini kita akan akhiri bersama-sama. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan berdoa pada Tuhan dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita pujikan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami tiba pada akhir ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih karena kami masih bisa memuji Engkau. Terima kasih kami masih bisa mendengarkan firman-Mu yang mengobrak-abrik hati kami, mengobrak-abrik kesombongan kami, mengobrak-abrik diri kami untuk kami berserah sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan terima kasih kami membawa satu minggu ke depan dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi satu minggu ke depan, tapi kami percaya ketika kami melibatkan Tuhan, semuanya baik adanya. Memberkati pekerjaan kami,
memberkati rumah tangga kami, memberkati anak cucu kami, memberkati sekolah kami, memberkati masa depan kami. Kami tahu semuanya indah ada di tangan Tuhan. Dan biarlah kami menyerahkan hidup kami hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan bersama-sama. Kasih dari Allah Bapa yang tidak terbatas itu ada dalam kehidupan kita setiap hari. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menyelamatkan hidup kita aktif dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, dan penyertaan Allah Roh Kudus terus nyata dalam kehidupan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita di sepanjang hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berhari Tuhan Yesus.